Ibu bapak, mohon maaf mengganggu waktunya. Di sini saya melakukan tugas sebagai CDP Angkatan 9 Kabupaten Bandung untuk melakukan diseminasi budaya positif. Ya, di sini apa itu budaya positif? Banyak. Nampaknya masih ada yang belum fokus. Kita icing dulu ya. Ketika saya bilang tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, ya. Oke, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk satu, tepuk tiga, tiga. Nampaknya masih belum bagus ya. Saya nggak bilang tepuk ya ibu bapak, diulang. Oke, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk satu, dua, dua, ibu bapak dua ya. Ya, udah ya. Semoga bisa mulai fokus untuk mengikuti ini ya. Ibu bapak, materi yang akan dibahas hari ini yaitu tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Barangkali ada yang tahu? Bu Ida barangkali. Oke, kebiasaan yang baik. Apa lagi barangkali? Positif, barangkali ada yang sudah mengetahui. Ya, kita jelaskan bersama. Apa itu budaya positif? Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan di sekolah, di mana sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab, yaitu nilai-nilai atau budaya-budaya positif. Ibu bapak, seperti kita ketahui, menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu adalah suatu proses menuntut. Jadi ibarat kita seorang petani, guru itu ibarat petani yang sedang menanam benih padi. Apakah kita bisa merubah? Petani itu bisa merubah padi itu menjadi jagung? Tidak. Ya, tetap padi, tetaplah padi. Nah, tugas petani hanya menjaga agar padi tersebut tumbuh dengan subur. Ya, dengan cara seperti apa? Memupuknya, menjaganya, memelihara tanahnya, ya, agar tetap subur. Nah, seperti itu juga kita sebagai pendidik. Ketika anak itu kan lahir dengan kodrat yang bermacam-macam, ya, dengan karakter, dengan bakat yang bermacam-macam. Nah, apakah kita bisa membawa anak sesuai dengan kemauan kita? Iya kan? Nah, tapi tugas kita hanya memupuk anak, mengembangkan potensinya agar berkembang secara optimal. Jadi bagaimana agar
bakat anak itu tersalurkan. Semua anak itu tidak semua profesi membutuhkan seorang dokter yang pandai matematika. Nah, tugaskan kembangkan semua bakatnya. Jadi belajar itu bukan memaksa anak, tapi menuntut, ya. Seperti ini. Nah, untuk membangun budaya positif di sekolah, perlu menyediakan yang positif, Bapak, ya, melalui apa? Kegiatan disiplin. Nah, apa menurut Bapak itu disiplin itu apa? Kira-kira ada yang bisa menjelaskan? Disiplin, ya. Oke, mematuhi aturan. Nah, itulah lazimnya di kita. Jadi dikaitkan dengan suatu kontrol. Jadi kepatuhan terhadap aturan. Kadang-kadang disiplin itu dianggap sesuatu yang menakutkan, gitu ya, menakutkan. Karena kita harus dipaksa untuk patuh. Coba, Ibu Bapak saya tahu, apakah di antara Ibu Bapak ada yang pernah menghukum anaknya? Ada. Maksudnya biar apa? Cerah, biar patuh. Nah, secara tidak langsung kan ibu atau bapak yang mengendalikan anak, ya, seperti itu. Jadi kendali anak disiplin ada di tangan ibu bapak, seperti itu, ya, bagiannya. Coba sekarang ini saya punya nih. Coba saya minta ibu bapak kepalkan tangannya, pejamkan tangannya. Bayangkan ketika ada sesuatu yang berharga dalam tangan kepala ibu bapak. Bayangkan. Nah, ketika ada yang menyerahkannya, apakah akan diserahkan? Coba, siapa? Mereka, apakah akan diserahkan? Tidak. Oh, coba tidak diserahkan. Karena berharga, ya. Bapak, apakah akan diserahkan? Oh, tidak. Tapi kita sudah mau diserahkan karena yang mintanya istrinya. Ada takut, ya, mungkin. Nah, seperti itulah disiplin, Ibu Bapak. Jadi sebetulnya yang mengendalikan diri itu siapa? Apakah orang lain atau diri kita? Diri kita yang menyuruh, apakah yang memutuskan mau membuka atau menutup adalah diri kita. Nah, seperti itulah makna disiplin. Jadi disiplin itu sebetulnya harus datang dari diri sendiri, bukan karena dikendalikan oleh orang lain, bukan karena paksaan orang lain, bukan karena hadiah, bukan karena ini apapun, tapi kesadaran. Oh, ketika saya sebagai pelajar harus disiplin, harus datang tepat waktu. Itu karena apabila saya terlambat, nanti akan ketinggalan pelajaran. Bukan karena ketika saya terlambat, saya akan dihukum oleh guru. Nah, itu belum budaya disiplin positifnya, karena belum datang dari kesadaran diri sendiri. Seperti itu, ya. Oh iya, hati. Nah, seperti ini. Nah, ini diri kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan tadi. Nah, apakah kita akan menutup atau membuka? Itu tergantung kebutuhan. Tadi kalau seperti mereka tidak akan dikasih,
karena saya butuh barang saya, ini sangat berharga bagi saya. Tapi kata Pak Opi, saya butuh dicintai oleh istri saya, saya kasihkan. Nah itulah tergantung dari kebutuhan diri kita, gitu ya, kebutuhan dasar. Nah ini ilusi yang berkembang itu di sini paradigma yang ada bahwa guru bisa mengontrol murid, bahwa kritik, membuat rasa bersalah dapat menguatkan karakter anak, terus penguatan positif bermanfaat seperti kita memberikan hadiah. Nah, terus orang dewasa berhak untuk memaksa. Itu adalah semua paradigma yang salah. Ketika misalkan anak kita ini, so kalian bersih, nanti ibu kasih hadiah. Nah, pasti anak akan menurut. Kenapa dorongannya? Dorongannya apa? Karena hadiah, motivasinya motivasi eksternal. Akan apa sih? Nurut. Tapi apakah dalam jangka panjang? Tidak jangka panjang, hanya jangka pendek. Ketika selama anak itu diberi hadiah, selama ini tujuannya misalkan untuk mendapat bintang, tujuannya ini, atau ketika tidak mendapat bintang, anak tidak mau. Nah itu ada bernilai positif, cuma hanya tidak jangka panjang karena tidak ada kesadaran dari dalam anak. Beda ketika seperti kita melakukan sholat, Bapak, ketika sudah ada kesadaran, ya kalau cuma terpaksa misalkan, kalau sudah ada kesadaran ini mau dilihat atau tidak dilihat orang-orang lain, tetap ketika ada berkumandang kita melakukan sholat. Nah itu sudah ada disiplin positif karena itu adalah dorongan dari diri kita. Oh itu adalah suatu kewajiban sebagai seorang muslim. Nah seperti itulah yang dinamakan disiplin positif. Nih, jadi apa sih makna disiplin itu? Makna disiplin artinya belajar, ya berorientasi. Jadi disiplin itu jadi adalah membuat atau menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi apa sih keyakinan apa yang dia hargai? Itu adalah tujuannya, gitu. Jadi sekarang mulai berubah paradigma kita ya, dari disiplin yang tadinya adalah suatu kepatuhan, ketakutan. Nah, bagaimana kita sebagai guru harus menyentuh hati anak agar adanya suatu kedisiplinan yang muncul dari dalam diri anak. Jadi disiplin itu bukan lagi ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang harus kita hargai, gitu ya, melainkan adalah suatu tujuan mulia yang harus anak lakukan. Nah, ini disiplin itu adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam kontrol dan menguasai diri yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nah, nilai-nilai itu seperti apa? Ibu bapak, kita sekarang dalam kurikulum Merdeka digaungkan bagaimana profil Pancasila. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia dengan profil Pancasila. Apa saja nilai-nilainya? Satu, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Nah itu ibu bapak nilai-nilai yang harus kita kembangkan. Jadi pembelajaran itu bukan hanya sebatas transfer ilmu. Jadi bagaimana supaya di sekolah itu bisa menciptakan nilai-nilai positif seperti ini. Ketika misalkan hari Jumat, anak itu kerja bakti, terus kerja bakti, kirain ajarkan kan itu. Tapi itu dengan keadaan sekarang justru dalam kerja bakti kita sedang menanamkan nilai-nilai
nilai kepada anak itu sedang belajar lewat praktek seperti itu ya. Bagaimana agar anak itu ini nilai-nilai tentang kebersihan, gotong royong itu yang ditanamkan. Jadi belajar bukan hanya sebatas menulis, mendengarkan, justru itulah aplikasinya. Kadang-kadang, aduh kapan nih belajarnya yang sering muncul. Nah, ini teori motivasi perilaku manusia. Seperti tadi kan, ada dorongan dari dalam diri. Jadi dorongan itu ada dua. Motivasi itu ada dua. Motivasi eksternal dan motivasi internal. Paham ya? Jadi ketika motivasi eksternal itu biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan, hukum, atau takut dihukum gitu. Itu adalah motivasi eksternal. Misalkan, karena saya ingin mendapatkan sebuah hadiah, itu adalah motivasi eksternal. Tapi, nah ini yang terpenting adalah motivasi internal, di mana saya akan menjadi seperti orang seperti apa ya? Itu adalah dorongan yang timbul dari diri anak. Ini adalah teori. Nah, ini Ibu Bapak, ada sebuah teori dasar kebutuhan manusia. Jadi teori kebutuhan dasar itu adalah kebutuhan yang harus dipenuhi oleh semua makhluk hidup, ya, manusia. Nah, kebutuhan apa saja? Ini adalah kebutuhan cinta akan kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Ini adalah kebutuhan yang harus dipenuhi. Ibu Bapak, seperti ini. Ketika anak melakukan sebuah kesalahan, misalkan dia mencuri uang jajan temannya. Nah, itu adalah adanya suatu kebutuhan yang tidak terpenuhi. Misalkan apa? Saya mencuri. Hanya kita sebagai guru jangan langsung kita menghukum anak itu. Kenapa kamu mencuri? Nah, ternyata setelah ditelusuri ada kebutuhan anak yang tidak terpenuhi. Misalkan, mungkin dia lapar, atau misalkan seperti itu. Jadi kita itu, dicari alasan-alasannya, Bapak ya. Jadi jangan sampai kita menghukum anak sepihak. Tapi tanya dulu, kenapa anak melakukan pelanggaran? Kenapa? Dan satu lagi, jangan sampai kita langsung melakukan tindakan di depan umum dengan mempermalukan. Itu bukan hal positif. Coba bawa ke belakang, tanyakan mengapa melakukan demikian, seperti itu ya. Nah, nanti akan ada kesadaran. Kadang-kadang seperti ini Ibu Bapak, anak yang pernah dipanggil ke BP waktu sekolah kan identik dengan anak yang nakal. Nah, justru ketika anak nakal, misalkan melakukan suatu kesalahan, dia mendapatkan konseling dari guru BK. Nah, dia berubahlah menjadi karakter yang lebih baik, lebih kuat. Kadang-kadang anak yang belang-belang seperti bawah, sudah jadi sukses seperti itu. Kadang-kadang anak yang baik justru karena tidak pernah mendapatkan bimbingan konseling itu. Nah, ini ada cerita ya. Misalkan Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pertilahati, sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya, yaitu Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus sering meminta bekal makanan siang dengan paksa, gitu ya. Jika Anda
menghadapi situasi seperti ini? Apa yang akan Anda lakukan? Bagaimana? Mungkin Bu Eka pernah mengalami hal seperti ini. Ketika gurunya sering meminta muridnya dengan paksa, apa yang pernah lakukan? Jika ya, di sini kasusnya ketika Agus bekal makannya mengeluh, Agus mengeluh seringkali meminta bekal makan mereka dipaksa bunyi, oh ini ya mungkin diajak ngobrol dulu sih ya, kemudian teman-teman yang sering memulinya mungkin dipanggil juga, dikasih masuk, dikasih nasihat, dan jika dikasih nasihat bagaimana kedepannya apabila ada beberapa alhamdulillah kalau tidak barangkali ada lagi Pak Uti, Anda ini ya barangkali dari guru olahraga ini ya, guru olahraga sering melihat anaknya melakukan kekerasan memaksa gitu ya barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya amati itu ketika Agus itu sering meminta makanan kepada anak-anak, sedangkan anak-anak mengeluh karena dipaksa gitu ya. Yang saya lakukan yang pertama adalah saya akan memanggil Agus dan menanyakan kenapa dia itu suka meminta makanan ke anak-anak. Mungkin bisa jadi karena dia tidak bisa bekal ataupun hal yang lainnya, sehingga tahu apa yang menjadi masalah. Agus itu sering membawa mengambil makanan gitu. Terus selanjutnya ketika udah tahu alasan Agus itu meminta makanan dan Agus menjelaskan, baru saya sebagai seorang guru atau anak-anak yang lain yang suka mengeluh dikasih arahan. Bisa jadi Agus itu karena minta itu karena tidak bawa bekal. Nah, kita sebagai guru makanya masih tahu ke anak-anak kalau ada yang lebih atau makanan yang lebih dikasih. Mungkin itu dari penjelasan dari saya Bu. Ya, terima kasih kepada Bunda Topik. Yang seperti itu mungkin karena dari misalkan kalau kira-kira tadinya misalkan dihukum misalkan mau, tapi ketika mau bilang mau ditanya dulu katanya takutnya mungkin di rumahnya tidak ada makanan. Nah dari sini jadi guru mengajarkan nilai juga ya, nilai untuk berbagi. Dari tadinya apa sih kalau itu bisa dihukum, tapi justru dengan tindakan yang tepat kita bisa menanamkan nilai-nilai yang lain ya, seperti itu ya. Misalkan seperti ini Bu ya. Nah ini dalam konteks penerapan disiplin positif nih, sebaiknya Bu Ani mencari tahu dulu alasan-alasan kenapa Agus melakukan hal tersebut ya, seperti diutarakan topik ya. Nah apabila jawaban Agus karena lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal, nah berarti kebutuhan apa yang Agus tidak terpenuhi dalam diri Agus? Oke, ya betul, bertahan hidup. Kenapa? Karena urusan perut tidak bisa diajak kompromi ya. Akhirnya Agus memaksa karena dia merasa lapar dan butuh bertahan hidup, seperti itu. Misalkan ketika jawabannya itu memaksa, kadang-kadang dasarnya mau ya Agus teh makanan, tapi soalnya gak mulai. Nah, misalkan karena di jawaban Agus karena dia senang saja mengganggu temannya, ya. Jadi biasanya jadi bisa perhatian. Kan sering anak
perhatikan gitu ya. Berarti ada kebutuhan dasar yang tidak dipenuhi, belum terpenuhi dalam diri aku, yaitu apa? Kebutuhan cinta dan kasih sayang. Aku kebutuhan untuk diterima. Jadi aku mau diterima oleh lingkungannya. Misalkan ada lagi ketika jawaban aku, kenapa aku seperti itu? Karena merasa besar dengan bekal yang dibawakan ibunya. Nah, berarti ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, kebutuhan kebebasan. Karena bisa itu terus, nah aku ingin memilih seperti apabila aku iseng saja melihat ekspresi temannya, melihat kalau bagus, komunikasi lagi kurang kami kata sedih, bisa kita sampai kata bahagia. Nah, itu adalah ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, adalah kebutuhan akan kesenangan seperti itu, Bapak. Nah, di sini bagaimana peran dan posisi kontrol seorang guru? Ini yang pertama itu sebagai penghukum, ya seperti itu tadi. Ketika melakukan kesalahan, kalau kita kocok 10 kali, nah, itu adalah ketika posisi guru sebagai penghukum. Nah, yang kedua itu membuat anak merasa bersalah, ya. Nah, ini membuat anak merasa bersalah. Jadi begitu kecil, misalkan aku berkelakuan itu, aku senang ya ibu. Nah, jadi anak tidak besar, tapi membuat anaknya merasa bersalah. Nah, itu posisi merasa bersalah, gitu ya. Mengukur posisi teman, berkelakuan itu, ibu, dan itu, sudah rawat. Nah, itu adalah posisi kita sebagai teman. Posisi pemantau itu jadi begitu akan mengukur. Nah, misalkan murid melakukan peraturan. Nah, misalkan seperti ini. Lalu misalkan kelas bersih, dibaca lagi 2000. Nah, ini sama payuna dokter dikasih 1000. Itu adalah posisi guru sebagai pemantau, jadi tugasnya teh. Lalu misalkan anak melakukan kebaikan, kasihan kita. Lalu misalkan kesalahan, cabut kita. Itulah itu posisi pemantau. Nah, sebaiknya posisi yang mana yang harus kita lakukan? Posisi sebagai manajer. Jadi kita mengontrol anak secara keseluruhan. Jadi bagaimana menyadarkan anak agar anak bisa memperbaiki kesalahan dan menjadikan anak itu menjadi pribadi yang lebih kuat, begitu ya, untuk memperbaiki kesalahan. Nah, ini kadang-kadang nih. Nah, ini itu tentang budaya positif tadi, ya. Budaya positif kan tadi dikatakan lingkungan positif, budaya kebiasaan positif yang ada di lingkungan sekolah. Nah, bagaimana dengan budaya positif ini? Adanya keyakinan kelas dan misalnya peraturan kelas. Nah, apa sih itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang prinsip-prinsip yang disepakati bersama sebagai suatu kebaikan, gitu ya, memotivasi suatu keyakinan yang lebih memotivasi seseorang, ya. Jadi ini Ibu Bapak, ketika saya berkeliling kelas, ternyata alhamdulillah ada di kelas budaya, ya, ada keyakinan kelas.
peraturan kelas. Maka punten, Bapak, saya belum pernah membuat itu, membuat keyakinan kelas itu belum pernah. Tapi Bu Koko, alhamdulillah sudah melaksanakan meskipun tidak ikut guru penggerak. Ada poin keyakinan kelasnya apa saja, peraturan kelasnya apa saja. Nah, diharapkan Bapak juga di kelas masing-masing ada keyakinan kelas, peraturan kelas. Misalkan seperti ini, keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Misalkan ada nilai-nilai yang akan kita tanamkan. Misalkan nilai tanggung jawab. Keyakinan kelasnya tanggung jawab. Peraturannya gimana? Letakkan buku setelah ini, misalkan kembalikan ke tempatnya. Sapu simpan kembali. Nah itu nilai-nilai ini, misalkan kebersihan, jaga kebersihan kelas. Itu ada peraturan kelas. Itu. Nah ini peraturan contoh. Nanti ibu bisa bikin peraturan keyakinan kelas. Misalkan peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti keyakinan kelasnya apa? Keyakinan akan nilai-nilai tanggung jawab. Seperti ini. Dilarang mengganggu orang lain. Itu adalah peraturan. Nah, keyakinannya bagaimana? Menghormati orang lain dan diri sendiri. Nah, yang berikutnya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu adalah keyakinannya seperti ini. Oh ini, seperti ini. Ini adalah contoh-contoh peraturan dan keyakinan kelas yang bisa diterapkan oleh ibu atau bapak di kelas masing-masing. Nah, sehingga kalau sudah ada peraturan ini keyakinan kelas yang kita akan gali apa di kelas ini, peraturannya seperti ini. Nah, tugasnya nanti akan ada kesepakatan, ada kesepakatan antara ibu dan murid kan, ada kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan, nah nanti acuannya ke sana. Jadi apabila melanggar kerjanya ikuti ke kesepakatan kelas. Jadi kita kembalikan ke anak ketika anak melakukan pelanggaran. Nah, kan ini adalah kesepakatan kelas kita dulu bagaimana. Nah, jadinya kamu tapi melakukan pelanggaran bagaimana apa itu. Jadi dari keyakinan kelas peraturan buatlah kesepakatan dengan anak-anak gitu ya. Jadi kita tidak menetapkan aturan sendiri, kan itu adalah hasil kesepakatan bersama antara guru dan ini. Nah, ini Bu, ini adalah segitiga restitusi. Ketika anak melakukan pelanggaran, kan seperti tadi diutarakan, kita biasanya langsung menghukum, langsung menjudge anak, langsung bagaimana. Ini kita harus melakukan sebuah segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Jadi segitiga restitusi adalah bagaimana menciptakan kondisi bagi guru untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, jangan sampai anak kedor atau malah berontak lebih ini. Tapi bagaimana anak menyadari, oh itu salah, saya harus, berarti karakternya harus lebih kuat, itu yang harus kita tanamkan. Nah, ini Bu, contoh segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi adalah nilai-nilai yang ini ada 3 segitiga restitusi ini. Ini menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas misalnya bagaimana? Nah, ketika anak melakukan kesalahan,
semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Misalkan ya, ibu mah tidak akan mencari tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Misalkan ibu hanya ingin meluruskan, bagaimana hanya ingin mencari penyelesaian. Nah itu adalah menstabilkan identitas. Wajar, misalkan jika kalian melakukan terus validasi. Nah, validasi tindakan yang salah. Nih, misalkan kata-katanya. Nah, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, misalkan ibu juga pernah melakukan hal tersebut, gitu ya. Tapi sebaiknya gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, alasannya. Nah, ini. Ini adalah contoh ketika saya melakukan segitiga restitusi pada anak kelas 6. Ketika anak kelas 6 ini menonjol temannya. Nah, saya tanyakan, kamu menonjol kamu tahu nggak kenapa Gibran ya? Kenapa Gibran melakukan hal tersebut? Gibran menstabilkan identitas itu. Gibran, kamu tahu kenapa ibu memanggil kamu Bu? Anak kan enggak. Gibran, kamu tahu nggak kenapa Gibran menangis? Ya Bu. Kenapa? Ditonjol gitu. Itu kan kosong, monjokan. Nah, kawan, kenapa kamu menonjol Irman? Karena dia menghina Bu, menghina ya saya. Oh iya, kata saya, ya mungkin saya juga kesal ketika orang tua saya dihina, orang tua ibu dihina. Tapi alangkah lebih baiknya Gibran tidak bisa melakukan hal tersebut, begitu. Tidak menonjol, kalau kita silakan, namanya. Nah, akhirnya jadi nanti ada win-win solution. Nah, ini kata saya, bagaimana kamu bisa memperbaiki kesalahan? Bu, saya mau meminta maaf kepada Gibran, mau mengobati rusaknya. Dipanggillah si Irman. Ya kan? Benar. Kamu menghina ayahnya. Ya Bu, karena saya gitu. Oh, akhirnya baik tidak, sebetulnya tidak. Akhirnya bagaimana menebus kesalahannya? Saling bermaafan itu. Nah, mungkin ini Ibu Bapak, ini adalah contoh menciptakan budaya positif ya di lingkungan sekolah. Mungkin Ibu Bapak sekian pemaparan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hayati, guru di SDN Rancabango.
Di sini saya akan menyampaikan umpan balik dari hasil diseminasi yang dilaksanakan oleh Ibu Rita Rosita SPD MPD. Beliau menyampaikan tentang budaya positif di sekolah, di mana budaya positif di sekolah ini perlu dikembangkan lebih lanjut, dan alhamdulillah beliau menyampaikan materinya dengan sangat detail sehingga saya mendapatkan informasi-informasi baru untuk terus meningkatkan budaya positif di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan pada jam istirahat, Bu. Kelas ya. Bersih. Kalau bersih, jadi kita jadi nyaman kan tinggal di kelas. Iya. Mau Ya, nggak nyaman betul. di kelas? No. Nah, yang ketiga, kita juga punya peraturan kelasnya apa? Yang ketiga, bilang apa? Tidak boleh datang tepat waktu. Yaitu harus tepat waktu. Kalau kita tepat waktu, berarti kita bagaimana? Nah, jadi kita menjadi orang yang disiplin. Coba siapa di sini yang disiplin? Aku Pernah nggak ada yang kesiangan? enggak, Kak. Ini tuh Dila, Bu, suka Semuanya kesiangan. anak-anak apa? Anak-anak yang disiplin. Kemudian kita juga punya peraturan kelas, yaitu apa? Apa ya? Apa? Coba yang masih ingat siapa? Yoni? Masih ingat nggak? Tidak boleh. Tidak apa? Nyontek. Tidak boleh menyontek. Jadi kita itu harus apa? Harus Belajar yang rajin, harus belajar yang rajin. jujur, Kita akan menjadi pribadi yang jujur, kalau kita menjadi orang yang jujur, berarti kita kejujuran, coba apa? Yaitu menjadi orang yang betul nggak? ya. Betul nggak? Nah, itu ya. Terus peraturan kelas yang kelimanya, kita tidak boleh nangis, ya. Tidak boleh menangis. Jadi harus menjadi anak yang kuat. Ya. Kalau menjadi anak yang kuat, berarti kita apa? Berani. Berani. Menjadi anak yang berani.
papan? Wes. Lah ini mau bagikan dulu pocketnya. Yang hijau satu orang berarti dapat 2, yang satu untuk kesepakatan kelas, yang satu untuk keyakinan kelas. Contoh itu kan busuk ini. Bagi yang sudah menulis kesepakatan kelas dan keyakinan kelas pilihannya sendiri, silakan ditempelkan di sini. Yang sebelah timur kesepakatan kelas, yang sebelah barat keyakinan kelasnya silakan maju. Mbak Nadi sudah selesai, silakan ditempel di sini. Kesepakatan kelas di sini, yang keyakinan kelas di sini. Silakan tempel, tempel sini. Ya, yang sana lagi. Yuk. Ya, sudah, silakan dulu. Sudah selesai, silakan ayo, Mas Papa. Nama di sini, badannya sini. Yuk. Yuk, yang sudah selesai silakan maju. Ayo silakan. Ayo silakan. Udah silakan tempelkan. Ayo, silakan maju semua. Ya, mana lagi Bang? Siapa Bang? Sini. Ya, silakan. Sebelahnya bisa atau sini loh? Sini bisa. Ya, loh. Berangkat sekolah tepat waktu, setuju atau tidak? Setuju. Empati terhadap bersama teman. Setuju? Setuju. Terus menjaga kebersihan diri sendiri, kelas dari lingkungan sekolah, setuju? Setuju. Empati bersama. Bertanya jika tidak tahu? Setuju. Ada berangkat sekolah tepat waktu sama. Bertanya menjaga kebersihan diri sama. Empati sama, membuat sama, udah tempatnya. Ya, 7. Terus lagi sama berdoa sebelum dan sesudah belajar. 7. Sama, ini sama. Sekarang kesepakatan kelas yang disepakati. 1. Berdoa sebelum dan sesudah.
hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah. Kamu tahu nggak kenapa kamu dipanggil ke sini? Pak, nggak tahu. Kamu tahu nggak kenapa kamu nangis? Kenapa? Nggak tahu. Oh, ya, siap. Kenapa? Dipukul. Dipukul sama kamu. Oh gitu. Ya sebenarnya kan mukul orang. Tapi itu aku sih ngebaik ya dilakukan gitu. Coba Gibran punya alasan kenapa kamu mukul Irfan? Menyarekan orang tua. Oh itu nyatain orang tua kamu gimana sih katanya? Tuh. Oh itu orang tua apa menghina? Ya mau menghina. Iya kalau gitu ya ibu juga ngerti kenapa kamu bisa marah ya, tapi kamu nggak usah memukul juga ya. Kalau nanti Irfan penuh gimana, kalau matanya rusak gimana, kamu mau tanggung jawab nggak? So kamu tahu kan kamu salah ya kan? Bagaimana kamu mau memperbaiki kesalahan kamu? Minta maaf, mau minta maaf sama Irfan ya, panggil ya, ibu panggil Irfan. Irfan ini Pak. Irfan coba kamu nangis ya sama siapa? Di gimana? Dipukul. Betul, kamu menghina ini, dipukul sakit nggak? Sakit. Kamu tahu kenapa Gibran mukul kamu? Kenapa? Apa? Menghina. Betul. Kenapa kamu menghina orang tuanya? Lupa. Nanti nggak diulangi lagi ya? Iya. So, bagaimana cara kamu menembus kesalahan kamu? Mau minta maaf ya, semuanya salah ya. Gibran salah, ini salah, minta maaf ya. Nggak diulangi lagi ya. Oke, boleh salaman ya, terima kasih ya. Silakan kembali ke tempat. Kamu tahu nggak kenapa kamu dipanggil ke sini? Pak, nggak tahu. Kamu tahu nggak kenapa kamu nangis? Kenapa? Nggak tahu. Oh, ya, siap. Kenapa? Dipukul. Dipukul sama kamu. Oh gitu. Ya sebenarnya kan mukul orang. Tapi itu aku sih ngebaik ya dilakukan gitu. Coba Gibran punya alasan kenapa kamu mukul Irfan? Menyarekan orang tua. Oh itu nyatain orang tua kamu gimana sih katanya? Tuh. Oh itu orang tua apa menghina? Ya mau menghina. Iya kalau gitu ya ibu juga ngerti kenapa kamu bisa marah ya, tapi kamu nggak usah memukul juga ya. Kalau nanti Irfan penuh gimana, kalau matanya rusak gimana, kamu mau tanggung jawab nggak? So, kamu tahu kan kamu salah ya kan? Bagaimana kamu mau memperbaiki kesalahan kamu? Minta maaf, mau minta maaf sama Irfan ya. Panggil ya, ibu panggil Irfan. Irfan ini Pak. Irfan coba kamu nangis ya sama siapa? Di gimana? Dipukul. Betul, kamu menghina ini, dipukul sakit nggak? Sakit. Kamu tahu kenapa Gibran mukul kamu? Kenapa? Apa? Menghina. Betul. Kenapa kamu menghina orang
Pokoknya salah ya. Gibran salah, ini salah, minta maaf ya. Sudah diulang lagi. Ya, oke. Boleh, salaman. Terima kasih ya. Silakan kembali ke tempat.